Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, yang saya hormati narasumber kita yang lain, Ibu Dr. Rita Ramayulis, moderator kita, teman-teman dari tim Palbe Nutritionals, dan tentunya para peserta webinar. Sepertinya luar biasa ini pesertanya ya, bervariasi dari berbagai daerah. Mudah-mudahan bisa menyambung silaturahim buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa berbagi informasi dan berdiskusi pada siang hari ini. Sesuai dengan tematiknya, kita akan berbicara dalam rangka hari lanjut usia ini, salah satu gangguan yang sering dialami oleh lansia, dan materi yang akan saya bawakan adalah Personalized Approach in Management of Sarcopenia and Cardiovascular Disease. Bisa dibantu share screen-nya? Ya. Teman-teman sekalian, pada hari ini outline pembicaraan dan diskusi kita hari ini akan saya awali dengan sedikit pendahuluan, kemudian definisi dan epidemiologi terkait sarkopenia, kemudian bagaimana patogenesis, diagnosis dan klasifikasinya, kemudian bagaimana hubungan sarkopenia dan penyakit kardiovaskular, serta tata laksana komprehensif sarkopenia. Tentunya di situ ada peran kita sebagai ahli gizi, baik nutrisionis maupun dietitian, dan nanti insya Allah akan kita tutup dan akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Teman-teman, para nutrisionis dan dietitian kalian, slide berikutnya. Ya, kita tahu bahwa proses penuaan merupakan salah satu proses yang alami, terjadi pada setiap manusia, dan proses ini mengakibatkan berbagai perubahan baik secara fisik maupun mental seseorang. Yang terjadi dalam proses penuaan ini cukup banyak, tetapi biasanya akan menurunkan kesehatan dan pada akhirnya menjadi salah satu penyebab kematiannya. Penuaan ini sering didefinisikan sebagai satu akumulasi dari berbagai macam perubahan sel dan jaringan yang menurun fungsinya dan bertanggung jawab terhadap peningkatan kerentanan. Kalau kita lihat struktur demografi beberapa tahun belakangan ini, program keluarga berencana itu cukup berhasil, kemajuan teknologi dan informasi mengakibatkan juga pelayanan kesehatan cukup meningkat dan membaik sehingga usia harapan hidup meningkat. Kalau kita lihat sekarang piramidanya cenderung stagnan ya, tidak besar di bawah. Kalau dulu besar di bawah banyak usia balita, kalau sekarang usia lansia juga menjadi banyak karena usia harapan hidup meningkat. Di Indonesia sendiri peningkatan jumlah penduduk ini kurang lebih tahun 2010 yang lalu sekitar proporsinya 7,56% dari total penduduk, dan ini meningkat di tahun 2019 menjadi sekitar 9,7%. Dan diprediksi akan terus meningkat sehingga di tahun 2035 nanti kira-kira ada sekitar 15,77% lansia di Indonesia. Nah, inilah situasi yang tentunya nanti akan berdampak pada masalah-masalah yang dihadapi terutama di sektor kesehatan di satu negara. Bagaimana nanti dengan proporsi yang besar ini, maka banyaknya masalah-masalah kesehatan pada lansia yang tentunya harapannya bisa dilakukan tata laksana dengan baik. Kalau kita lihat sarkopenia ini adalah salah satu dari penurunan fungsi otot yang jarang dibahas karena biasanya yang dibahas adalah langsung penyakit-penyakit degeneratifnya. Padahal perubahan akibat proses menua pada lansia ini cukup banyak, dan sarkopenia ini bisa menjadi salah satu jendela awal terjadinya perubahan dari organ-organ tubuh yang lain. Kata sarkopenia belum banyak dibahas, dan hari ini kita akan berdiskusi tentunya juga dengan kaitannya terhadap penyakit kardiovaskular. Teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwa proses penuaan itu sebenarnya adalah terjadi akibat interaksi dari faktor internal dan eksternal ya. Nanti akan kita bahas bagaimana ada faktor-faktor seperti genetik dan lingkungan, dan kemudian juga nantinya
bagaimana kita ingin supaya masa lansia itu menjadi satu periode yang tetap bisa dijalani dengan bahagia dan produktif ya. Jadi successful aging itu adalah bagaimana menjalani masa tua sehat dan bahagia. Tentunya ini perlu pencegahan primer ya, psikologis dan sosial yang perlu didukung oleh multidisipliner termasuk teman-teman ahli gizi dan nutrisionis. Mari kita lihat slide berikutnya adalah terkait sarkopenia. Apa itu sarkopenia? Masih definisi Mbak slide-nya, tolong dibalik dulu ke depan. Didefinisi dulu, masih di awal slide-nya. Slide yang pertama tentang definisi, ya. Kalau kita definisikan sarkopenia, sarkopenia itu adalah berasal dari bahasa Yunani, sark, otot, dan penia atau kehilangan yang berarti kehilangan massa otot. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Irwin Rosenberg ya, yang menggambarkan sebagai kondisi kehilangan massa otot terkait dengan lanjut usia. Apa itu sarkopenia? Nah, sarkopenia ini merupakan sindrom yang ditandai dengan berkurangnya massa otot rangka serta kekuatan otot secara progresif dan menyeluruh. Sarkopenia ini umumnya diiringi dengan inaktivitas fisik, penurunan mobilitas, dan cara berjalan yang lambat dan endurance fisik yang rendah. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai tenaga kesehatan, di mana efeknya ini bisa bolak-balik ya. Kalau lansia itu umumnya karena mereka merasa sudah semangatnya agak berkurang gitu ya. Kemudian ada beberapa lansia yang karena kondisi fisiologis dan penyakitnya maka tidak bisa mobilitas, maka cenderung juga banyak pola sedentari dan lainnya. Kemudian karena tidak digerakkan, kemudian lama tidak beraktivitas yang rutin dan terukur, maka massa ototnya mengecil. Nah, massa mengecil inilah nanti juga bisa mengakibatkan lagi fungsi otot-otot yang lain dalam organ yang lain itu menjadi kurang berfungsi optimal. Slide berikutnya. Ya, kita akan bicara terkait epidemiologi sarkopenia. Jadi gold standard dalam menentukan sarkopenia adalah dengan pemeriksaan massa otot melalui DEXA ya, dual energy absorptiometry dan MRI. Jadi kalau kita lihat prevalensinya ini sudah mulai ada pada usia 60 sampai 70 tahun. Nah, itu prevalensinya sekitar 5 sampai 13% dan meningkat di usia lebih dari 80%. Kemudian untuk jenis kelamin ternyata pada usia 80 tahun itu pria cukup lebih banyak dibandingkan dengan wanita ya, prianya 40% dan wanitanya 18%. Slide berikutnya. Teman-teman semua, kalau kita cermati terkait etiologi sarkopenia, ini sebenarnya fenomenanya kompleks ya. Etiologinya multifaktorial dan melibatkan interaksi sistem saraf tepi dan sentral, kemudian hormonal, status nutrisi, imunologis, dan aktivitas fisik yang kurang. Jadi nanti kalau teman-teman nutrisionis biasanya aktif terlibat dalam posyandu lansia itu pada saat kita menentukan melakukan pembinaan dan melakukan pemantauan status gizi lansia, tolong dilihat juga bahwa tidak semua lansia dengan status gizi baik maupun bahkan ada yang overweight itu massa ototnya juga sudah berkurang. Nah, nanti akan ada istilah obesitas sarkopenia. Nah, ini yang nantinya bisa menentukan bagaimana tahap tata laksana berikutnya. Kemudian faktor aktivitas fisik yang berkurang juga turut berperan dalam terjadinya sarkopenia ini. Pada tingkat molekuler, sarkopenia ini disebabkan dengan penurunan kecepatan sintesis protein otot dan atau peningkatan pemecahan otot protein yang tidak proporsional. Ya, jadi ini yang mungkin perlu nantinya juga diwaspadai oleh para ahli gizi karena biasanya asupan di lansia itu sudah banyak berkurang karena ada yang giginya sudah tanggal, nafsu makannya berkurang dan lain sebagainya. Nah, tingkat sintesis protein ini dilaporkan berkurang pada usia tua dan lansia dengan gangguan intake protein ini misalnya anoreksia itu akan mempercepat proses terjadinya sarkopenia. Nanti teman-teman bisa kita bahas lagi pada tata laksana berikutnya, slide berikutnya.
Ya, ini dia faktor resiko sarkopenia. Sarkopenia itu merupakan sindrom geriatri ya, yang terjadi akibat penurunan massa otot serta penurunan kekuatan atau fungsi dan performa pasien lanjut usia. Jadi ada beberapa klasifikasi terkait sarkopenia ini, dan faktor resikonya itu kita bisa bedakan menjadi yang konstitusional dan non konstitusional. Ini maaf ya, jadi internal dan eksternal, tulisan di slide-nya yang nomor 2 kurang lengkap ya. Pembagian ini mudah dipahami karena hampir sama dengan konsep penuaan itu sendiri. Ya, untuk yang internal kita lihat ini adalah faktornya alamiah seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Usia dan jenis kelamin ini mempengaruhi terjadinya sarkopenia karena memang terjadinya sarkopenia ini meningkat seiring bertambahnya usia. Ini tidak bisa dikontrol karena mereka secara alami. Kemudian untuk genetik, performanya memang ada beberapa gen terkait dengan kemampuan fungsional otot yang nantinya berpengaruh terhadap kekuatan otot itu sendiri. Untuk faktor penuaan, ini juga proses alami ya. Jadi semakin bertambah usia, maka kemampuan motorik otot itu semakin berkurang. Nah, ini tentunya bertambah berat apabila tidak digunakan atau difungsikan. Kemudian untuk faktor non-konstitusional atau faktor internal itu antara lain adalah gaya hidup. Nah, ini biasanya gaya hidup seperti sedentari ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator, yang menggunakan kecanggihan-kecanggihan, lift, eskalator, kemudian kendaraan remote TV yang memungkinkan kita malas bergerak, itu menjadi satu pencetus otot-otot tidak terpakai dan akhirnya melemah. Nah, kemudian pola gaya hidup lain adalah pola makan ya, pola makan tinggi lemak, kemudian kurang serat dan sebagainya, itu mengakibatkan juga faktor yang berpengaruh terhadap asupan gizi dan salah satunya juga asupan protein. Nah, ini yang juga berdampak pada faktor risiko terjadinya sarkopenia. Kemudian perubahan kondisi tubuh ya, melakukan tirah baring yang lama, biasanya lansia dengan penyakit itu melakukan istirahat, kemudian bed rest. Nah, inilah yang inaktivitas ini, kurang mobilitas dan juga tidak difungsikan otot bagian-bagian tubuhnya akan meningkatkan faktor risiko sarkopenia. Kondisi gangguan nutrisi, kemudian proses-proses yang lain itu juga bisa menyebabkan faktor risiko sarkopenia meningkat. Kemudian penyakit kronis seperti diabetes, penyakit kegagalan fungsi organ tahap lanjut, gangguan kognitif, dan gangguan mood juga bisa menyebabkan inflamasi kronis yang menyebabkan sarkopenia. Slide berikutnya. Nah, ini faktor genetis. Jadi untuk patogenesis dari sarkopenia, kita bisa lihat ada faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik, ini kurang lebih sama ya dengan faktor resiko tadi. Jadi interaktif faktor intrinsik dan ekstrinsik ini terjadi secara kompleks, simultan, dan dinamis ya. Setiap lanjut usia yang mengalami sarkopenia akan memiliki interaksi secara spesifik dan individual. Pada akhirnya kondisi tersebut menyebabkan ketidakseimbangan metabolisme protein antara degradasi atau katabolisme dan sintesis atau metabolisme protein. Sarkopenia terjadi akibat tingginya katabolisme protein disertai rendahnya anabolisme protein. Ini kenapa nanti pada saat tata laksana asupan protein menjadi satu hal yang penting pada upaya pencegahan dan tata laksana sarkopenia. Teman-teman sekalian, lanjut ke slide berikutnya. Untuk diagnosis sarkopenia, kalau kita lihat di sini, kategori screening sarkopenia itu populasi di tingkat komunitas itu kriteria screeningnya populasi usia lebih dari 60 tahun. Kemudian populasi dengan kelainan patologi itu kita harus lihat bagaimana apakah terjadi penurunan fungsi atau gagal pulih, kemudian penurunan berat badan yang tidak diinginkan, dan apakah terdapat gangguan depresi, mood, serta gangguan kognitif. Kemudian kejadian jatuh berulang dan gizi kurang juga patut diperhatikan, serta komorbid lainnya. Untuk pendekatan klinis diagnosis sarkopenia, kita lihat dari faktor risiko tadi, nanti apabila terjadi kecurigaan klinis,
kemudian juga ada gangguan fungsi, maka dilakukan tes screening yang meliputi tadi massa otot dengan menggunakan BIA atau DEXA, kemudian kekuatan genggaman tangan, dan juga performa fisik, bagaimana kecepatan berjalannya, berdiri dari kursi, dan sebagainya. Nah, diagnosis sarkopenia ini dilihat nanti apakah ada penurunan massa otot, apakah ada penurunan kekuatan otot, atau ada penurunan performa fisik. Slide berikutnya. Diagnosis sarkopenia ini menurut the European Working Group on Sarcopenia in Older People, itu diagnosis sarkopenia dapat ditegakkan setidaknya apabila terpenuhi 2 dari 3 kriteria, ya. Apakah terdapat massa otot rendah, kekuatan otot yang buruk, atau performa fisik yang kurang. Jadi ini kalau secara tabel kita bisa lihat nanti ambang batas nilai-nilainya, dan nanti bisa dicek pada lansia yang kita nilai. Kemudian untuk alur diagnosa sarkopenia, jadi dari lansia yang beresiko adalah lansia lebih dari 60 tahun, ya. Ini kita lihat bagaimana kekuatan genggam dan kecepatan berjalan. Itu pertama yang kita nilai. Kemudian kalau dia normal, maka berarti tidak sarkopenia. Tapi kalau dia rendah, maka perlu dihitung lagi perhitungan massa ototnya. Kalau dia normal, berarti bukan sarkopenia. Kalau dia rendah, itulah sarkopenia. Slide berikutnya, nah ini sarkopenianya bisa dibedakan mana yang primer dan mana yang sekunder. Kalau primer itu terkait umur, jadi tidak ada penyebab lain kecuali penuaan. Kalau untuk sekunder, ya sarkopenianya itu ada yang terkait aktivitas, ya. Ini sebabkan tadi yang lama berbaring atau gaya hidup sedentari dan yang lainnya. Kemudian sarkopenia terkait penyakit, ini sebabkan penyakit yang lain, jadi menjadi komorbid dari penyakit jantung, DM, keganasan, PPOK, dan lain-lain. Kemudian yang terkait nutrisi, ini akibat asupan diet energi dan atau protein yang tidak adekuat, termasuk malabsorpsi dan penyakit-penyakit lain, serta mungkin juga ada obat-obatan yang dapat menimbulkan anoreksia. Nah, untuk stadiumnya, ini ada pre-sarkopenia, sarkopenia, dan juga sarkopenia berat, yang ini tadi dihubungkan dengan ketiga hal tadi, yaitu massa otot, kekuatan otot, dan performa fisik. Lalu bagaimana antara sarkopenia dan penyakit kardiovaskular hubungannya, ya? Kalau kita cermati, penyakit kardiovaskular itu adalah berbagai kondisi di mana terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, dan juga stroke. Nah, ini sarkopenia ini berhubungan erat dan saling mempengaruhi. Karena di jantung itu ada otot jantung yang bertugas memompa darah, ya. Kemudian PJK ini tentunya akan memperberat kejadian sarkopenia, termasuk kejadian jatuh maksudnya, kemudian fraktur dan frailty. Kemudian terjadinya penurunan berat badan dan massa otot yang parah, perawatan rumah sakit, dan akhirnya menimbulkan kematian. Prevalensi kardiovaskular ini pada penderita sarkopenia juga menjadi meningkat gitu ya. Contohnya terjadinya heart failure, kemudian hipertensi, atherosclerosis, dan coronary heart disease. Nah, dalam jurnal epidemiologi dan community health itu disebutkan bahwa responden laki-laki yang jaringan ototnya masih kuat ternyata memiliki resiko stroke dan serangan jantung lebih rendah hingga 80% dibandingkan dengan responden yang massa ototnya sudah menurun. Kemudian mereka yang memiliki jaringan otot yang masih kuat juga cenderung memiliki prevalensi yang lebih rendah dari faktor risiko lain untuk masalah kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau obesitas. Teman-teman, sarkopenia ini menjadi salah satu penyebab yang perlu diwaspadai karena ini merupakan salah satu penyebab menurunnya fungsi fisik tubuh dan fungsi kardio pada lansia. Karena itu, sarkopenia ini menjadi komorbid dari penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular sendiri meningkatkan prevalensi sarkopenia dan osteosarkopenia. Nah, pada pasien kardiovaskular itu inflamasi sistemik, stres oksidasi, disfungsi endotelial, itu menurunnya ototnya darah dibarengi dengan intoleransi glukosa yang terganggu, itu berkontribusi pada kejadian kardiovaskular disease dan sarkopenia. Itu sebabnya maka ini keduanya mesti diwaspadai ya, karena kita tahu sekarang penyakit kardiovaskular itu masih menjadi penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia. Jadi hipertensi ini menjadi satu hal yang masalah luar biasa ya. Data PISPK pendekatan Indonesia Sehat berbasis keluarga di DKI Jakarta dan hampir semua kecamatan di DKI Jakarta itu hipertensi menduduki peringkat pertama.
Kemudian ini tentunya nantinya mempengaruhi kejadian-kejadian pada sarkopenia itu ya, bisa terjadi jatuh, fraktur gitu ya, kaseksia dan yang lainnya. Karena itu penting menata laksana nanti keduanya bersamaan untuk bisa menanggulanginya. Kemudian kalau kita lihat di sini di slide berikutnya bagaimana perbandingan antara kekuatan otot dan terjadinya penuaan ya, itu berhubungan dengan proses terjadinya gangguan jantung dan juga sarkopenia. Jadi harapannya pada saat kita membantu mengenali kondisi status gizi pasien, kemudian pola aktivitas dan juga gaya hidupnya, kita bisa sama-sama berupaya memperbaiki agar kejadian sarkopenia maupun kejadian kardiovaskular disease ini bisa dicegah sejak dini. Bagaimana mencegah dan mengatasi sarkopenia dan penyakit kardiovaskular ini? Penata laksanaannya sebenarnya pendekatannya meliputi physical exercise ya, jadi sama seperti konsep gizi seimbang. Jadi bagaimana asupan nutrisi yang rasional, terutama protein dan vitamin D, dan penerapan diet Mediterania ini disinari cukup bagus untuk bisa mempertahankan kondisi yang optimal dan status gizi yang baik, mendukung kesehatan lansia supaya terhindar dari kardiovaskular disease dan sarkopenia. Terapi-terapi lain seperti hormon dan pengobatan juga dapat dilakukan, tapi tentunya ini bisa dan sebaiknya dilakukan secara terpadu semuanya sehingga bisa berlangsung secara komprehensif. Bagaimana tata laksana komprehensif sarkopenianya dan bisa mendukung kesehatan jantung? Selain latihan fisik, karena memang otot itu harus digunakan walaupun dengan kapasitas nanti dan tentunya timing yang diatur sesuai dengan kemampuannya. Aspek nutrisi cukup berperan penting dalam tata laksana sarkopenia. Nah, nutrisinya apa saja yang akan kita bahas pada kali ini? Slide berikutnya. Slide-nya sudah sampai tata laksana, tolong dilanjutkan. Ya, selanjutnya. Ya, lanjut. Terus. Ya. Lanjut. Ya, sudah tadi. Ya, ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaturan makanan, kemudian diet protein, diet vitamin D, dan antioksidan, serta asam lemak. Slide berikutnya. Teman-teman, tentunya sebagai nutrisionis, kita selalu mengkampanyekan pesan pedoman umum gizi seimbang dalam pengaturan pola makan di segala usia. Untuk lansia, maka ini ada beberapa kondisi yang menyebabkan asupan makanannya berkurang dan dietnya monoton karena ada beberapa kondisi fisik yang dialami seperti air liurnya sudah mulai berkurang, giginya mulai banyak yang tanggal ya, sehingga cita rasanya juga di mulut mulai berkurang. Ini yang tentunya nanti perlu diperhatikan dalam menganamnesis pola makan dan juga kebiasaan makan. Nah, pola makan yang sehat itu tetap tidak mengedepankan satu jenis makanan saja, tapi bagaimana kita mendorong aneka ragam makanan sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang ini bisa diterapkan. Kemudian tentunya yang diharapkan bisa berkontribusi dan punya porsi lebih banyak adalah konsumsi buah dan sayur. Kemudian karbohidrat kompleks dan minyak ikan telah terbukti dikaitkan dengan kekuatan otot lebih besar pada lansia. Jadi asupan protein, kemudian ikan ya, terutama dari ikan itu karena ikan lebih mudah cerna ya, dagingnya nggak nyelip di gigi dan nggak susah dikunyah. Jadi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi yang baik buat lansia. Kemudian asupan protein yang cukup dari sumber hewani ini bisa juga dari yang lain seperti telur, susu, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Cairan juga cukup diberikan sekitar 1,8 per liter untuk lansia usia lebih dari 65 tahun dan 2,5 liter per hari pada lansia lebih kurang dari 65 tahun. Dan ini nanti juga bisa dikolaborasikan dengan kondisi lansia secara komprehensif. Slide berikutnya, protein.
Ini diet protein. Protein merupakan zat gizi yang penting pada masa lansia karena ini yang membantu menjaga keseimbangan nitrogen. Asupan protein yang cukup mendukung pencegahan terjadinya sarkopenia. Dalam komponen protein tersebut ada namanya asam amino esensial, dan asam amino esensial yang penting dalam pencegahan sarkopenia adalah leusin. Sumbernya di mana? Itu ada di daging merah, ayam, kemudian putih telur, ikan tuna, rumput laut, dan kedelai. Asupan protein yang dianjurkan untuk orang dewasa adalah 0,8 gram per kilogram berat badan per hari, dan pada pasien dengan lanjut usia minimal diet yang dianjurkan adalah sesuai dengan RDA, kemudian ditingkatkan menjadi sekitar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan sesuai dengan peningkatan aktivitas dan komorbid yang ada. Kemudian leusin adalah asam amino esensial dengan kemampuan anabolisme protein tertinggi sehingga dapat mencegah sarkopenia. Slide. Nah, diet asupan protein yang tidak adekuat akan dan tentunya dibarengi dengan inaktivitas fisik itu menyebabkan laju sintesis protein lebih rendah daripada degradasi protein otot yang merupakan faktor penyebab sarkopenia. Kemudian pembentukan otot di samping latihan fisik sangat memerlukan asupan protein yang cukup. Beberapa studi menunjukkan bahwa pada saat terjadinya asupan protein ini bisa mengakibatkan proses anabolisme atau sintesis protein di otot, dan diet protein sedang sampai tinggi terbukti dapat meningkatkan sintesis protein di otot baik pada lanjut usia maupun pada usia dewasa. Slide. Bagaimana dengan vitamin D? Nah, reseptor vitamin D ditemukan ada pada otot skeletal ya, sehingga FDR ini berperan dalam proses stimulasi sel otot dalam rangka meningkatkan asupan fosfat inorganik dalam menghasilkan ATP dan kreatin fosfat yang berperan dalam kontraksi otot. Ikatan 1,25 dehidroksi vitamin D tentunya akan meningkatkan transkripsi dan sintesis protein termasuk metabolisme kalsium. Lanjut usia yang memiliki pola diet kalsium yang kurang dan vitamin D yang buruk, ini akan menyebabkan penurunan 1,25 dehidroksi vitamin D. Karena itu dianjurkan lanjut usia yang memiliki kadar 1,25 dehidroksi vitamin D rendah memiliki 4 kali lipat resiko fatality. Right? Nah, kadar vitamin D yang tidak adekuat ini dapat mengurangi fungsi otot dan berhubungan dengan sarkopenia. Bahkan ini bisa dihubungkan dengan massa otot yang lebih rendah dan hasil tes fungsionalnya lebih rendah, dan dapat digunakan untuk memprediksi kehilangan massa otot yang akan menjadi salah satu penyebab disabilitas. Kadar vitamin D pada kulit lanjut usia juga 4 kali lebih rendah ya dibandingkan dengan usia muda, dan hal ini dapat terjadi dikarenakan insufisiensi ginjal, rendahnya intake kalsium, dan hiperparatiroid sekunder. Kemudian untuk mencapai dan mempertahankan kadar optimal serum 25 OHD ini dengan diet saja sangat sulit. Karena itu rekomendasinya selain dengan diet bisa dilengkapi dengan suplemen dan juga sinar matahari. Slide. Sumber utama vitamin D secara umum didapatkan dari paparan sinar matahari, namun kekhawatiran tentang kanker dan photoaging menyebabkan sinar matahari banyak dihindari, dan tentunya juga penggunaan tabir surya. Asupan dari makanan juga bisa dianjurkan lewat makanan ya. Ada beberapa sumber vitamin D yang mungkin bisa direkomendasikan, yaitu ikan, minyak ikan, susu, sereal, dan oatmeal, kemudian keju, jamur, dan tahu. Slide berikutnya. Antioksidan. Nah, radikal bebas ini turut menyebabkan kerusakan pada tingkat sel dan jaringan proses penuaan yang berdampak pada proses penuaan. Aktivitas dari reaktif oksigen spesies atau RES akan merusak DNA, lipid, dan protein sehingga muncul sarkopenia. Inilah aktivitas ROS tersebut akan dilawan oleh antioksidan. Antioksidan itu adalah substrat yang dapat menghambat atau memperlambat proses oksidasi, dan antioksidan yang bersifat internal atau endogen itu bersifat non-enzimatik seperti asam urat, glutathione, bilirubin, dan faktor nutrisi vitamin ya.
Kemudian antioksidan berasal dari luar, eksogen itu berupa selenium, karotenoid, tokoperol, flavonoid, dan lutein, serta tanaman polifenol lainnya. Baik, teman-teman, kemudian asupan yang perlu diperhatikan lagi adalah asam lemak tak jenuh rantai panjang atau LC-PUFA, ya ini berpotensi menjadi mediator sarkopenia neuroprotektif dan mengintervensi mekanisme gangguan kognitif dan peradangan. Jadi alfa-linoleat asid ini merupakan komponen penting pada membran neuron dan bertindak sebagai prekursor dalam produksi eikosanoid. Keseimbangan diet omega 3 dan omega 6 sangat penting dalam proses inflamasi ya. Jadi diet yang disarankan rasio omega 3 dan omega 6-nya sebesar 1:1 dan 2:1. Ini diperkirakan menjadi rasio yang optimal. Kita bisa menganjurkan kepada lansia untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung PUFA ini ya, long chain PUFA itu seperti ikan, telur, biji chia, dark coklat, minyak zaitun, tahu, yogurt, minyak kelapa. Nah, atau kita bisa menganjurkan juga makanan-makanan yang lain atau yang minuman yang juga mengandung komponen ini sehingga bisa menambah asupan nutrisi dari lansia itu. Right? Kemudian konsumsi omega 3 dan omega 6 ini juga memiliki manfaat bagi tubuh, jadi bagus untuk dianjurkan kepada lansia, antara lain untuk mengurangi trigliserid dalam darah, kemudian mengurangi resiko detak jantung dan yang tidak beraturan atau aritmia, dan menunda penumpukan plak di pembuluh arteri, serta mengurangi tekanan darah. Slide berikutnya. Nah, sebagai penutup, teman-teman tadi sudah bisa melihat bahwa sarkopenia dan kardiovaskular disease ini beresiko pada kondisi lansia, terutama yang malnutrisi, jadi baik yang obesitas maupun wasting. Karena itu titip sekali pada teman-teman nutrisionis maupun dietitian. Ya, kalau nutrisionis ini banyak terlibat di pekajian status gizi awal, jadi perlu melihat status gizinya sehingga nanti tata laksananya bisa dilakukan secara komprehensif. Kemudian anamnesis gizi ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi lansia dan proses aging yang dialami agar kita bisa mempertimbangkan daya terima asupan. Kalau memang dari sumber makanan alami dan bentuk yang masih utuh itu mengalami kesulitan, kita bisa menambahkannya dalam bentuk lain, dan makanan cair, susu, dan sebagainya bisa menjadi salah satu alternatif untuk menambah asupan gizi. Dan sekali lagi, protein merupakan hal yang penting, cukup penting untuk mencegah terjadinya sarkopenia ini. Jadi protein yang cukup, pola gizi yang seimbang pada lansia, mendukung terwujudnya healthy dan successful aging. Mari sama-sama kita bantu para lansia yang ada di lingkungan kita, ya orang tua, kemudian juga guru-guru, tetangga, dan mungkin kita juga nanti yang mau jadi lansia, seperti tadi Pak Hendra bilang, bagaimana nanti menjadi lansia yang bahagia. Moto lansia itu bahagia, berat badan berlebihan dihindari, aturlah makan dengan gizi seimbang, hindari faktor-faktor resiko PTM, A-nya agar tenang dan agar terus berguna, lakukan kegiatan hobi yang bermanfaat. Kemudian G-nya gerak badan, jangan lupa ya, supaya otot-ototnya nggak kaku. Kemudian I, tingkatkan iman dan takwa, dan A, awasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Menuju lansia sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Lansia bahagia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.